Assalamualaikum, selamat datang di Mata Jelajah Channel, tempat yang menjelajahi berbagai pengetahuan dengan penjelasan yang singkat, mudah dipahami, dan tentunya menarik. Bersama saya dalam 1 menit ke depan, mari kita jelajahi fakta menarik yang mungkin saja belum kita ketahui. Inilah fakta menarik hari ini. Sobat, pernah gak sih kalian kepikiran, kenapa sih air laut rasanya asin? Padahal air hujan yang turun dari langit gak asin sama sekali. Dan terus ada lagi seperti ini. Ketika hujan terus menerus turun dan jatuh ke laut, kenapa kok air laut gak jadi tawar? Nah, di video kali ini kita akan mencari tahu jawabannya. Kalau kita lihat sekilas, air laut memang terlihat sama seperti air biasa, warnanya bening, bergerak mengikuti ombak, bahkan terlihat menyegarkan. Tapi jangan coba-coba diminum karena rasanya asin. Lalu, dari mana asal rasa asin itu? Saat hujan turun ke bumi, air hujan mengalir melewati tanah, sungai, bahkan kan di pegunungan. Nah, dalam perjalanan itu, tanah, sungai, bahkan dari pegunungan, air tersebut perlahan mengikis batuan yang dilewatinya. Dari proses inilah berbagai mineral ikut larut ke dalam air. Salah satu mineral yang paling banyak adalah natrium dan klorida. Ketika kedua unsur ini bertemu, terbentuklah garam yang kita kenal sebagai natrium klorida. Air sungai tersebut kemudian membawa mineral-mineral tersebut menuju ke laut. Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu kenapa air sungainya tidak terasa asin? Jadi, karena jumlah garam yang ada di sungai sangat sedikit, sobat, aliran air sungai terus bergerak menuju laut sehingga kadar garam di sungai tidak sempat menumpuk. Sedangkan di laut ceritanya berbeda. Laut menjadi tempat berkumpulnya air dari hampir seluruh sungai di dunia selama jutaan tahun. Mineral yang di bawah sungai terus menerus menumpuk di sana. Ketika matahari memanaskan laut, yang menguapkan hanyalah airnya. Garam dan mineral tidak ikut menguap. Akibatnya, garam terus tertinggal dan jumlahnya semakin banyak. Itulah sebabnya air laut menjadi asin. Tapi sungai bukanlah salah satu penyumbang garam ke laut, karena di dasar laut terdapat gunung api bawah laut, dan celah-celah kerak bumi itu mengeluarkan mineral dalam jumlah besar, karena air laut yang masuk ke celah tersebut menjadi panas, lalu keluar kembali sambil membawa berbagai mineral, termasuk yang mengandung garam. Proses ini juga ikut menambah kadar garam di lautan. Menariknya lagi, Laut Mati di kawasan Timur Tengah memiliki kadar garam yang jauh lebih tinggi dibandingkan lautan pada umumnya. Karena sangat asin tersebut, tubuh manusia bisa mengapung dengan mudah di tempat itu. Kalau air laut yang berada di dekat muara, sungai besar, biasanya memiliki kadar garam yang lebih rendah karena banyak bercampur dengan air tawar. Jadi, setiap laut memiliki tingkat keasinan yang berbeda-beda, tergantung kondisi alamnya. Sekarang kita tahu bahwa rasa asin air laut bukan muncul begitu saja. Selama jutaan tahun, sungai membawa mineral dari daratan ke laut, ditambah lagi dengan mineral dari dasar laut. Sementara airnya terus menguap, garamnya tetap tertinggal. Lama-kelamaan garam pun menumpuk hingga membuat air laut terasa asin seperti sekarang. Luar biasa ya. Hal yang terlihat sederhana ternyata menyimpan proses alam yang berlangsung selama jutaan tahun. Nah, sekarang kalau suatu hari kalian berdiri di tepi pantai, ingatlah bahwa rasa asin air laut adalah hasil perjalanan panjang alam yang sudah berlangsung sejak zaman yang sangat-sangat lama. Kalau kamu suka video pengetahuan sederhana seperti ini, jangan lupa dukung Mata Jelajah Channel dengan menekan tombol subscribe. Sampai jumpa di perjalanan ilmu selanjutnya. Karena bersama Mata Jelajah Channel selalu ada hal menarik untuk dijelajahi. Bye-bye.